Halo Pak Wah, Ustadz. ini lagi. Ini lagi. Kemana Pak Ustadz? Gimana Baiklah. Ini lagi. Tadi hujan Padahal terus, mau Pak diskusi, Ustadz, kok suaranya. mau diskusi nggak sama Bang Sales nih, Bang Sales. Siapa itu Pak Andeh itu? Oh, dia Kristen Protestan. Oh, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya nggak mau berdiskusi sama Kristen ya. Nah, bentar, saya mau tanya dulu. Anda percaya Paulus? Enggak, saya mau apa, kalau Pak Ustadz mau ajak saya untuk berdiskusi sama Pak Dehi, mohon maaf, saya tidak mau berdiskusi sesama Kristen. Ya, itu aja. Oke. Kalau Pak Ustadz mau tanya Pak Dehi tentang Kristen, silahkan. Lalu Pak Dehi tujuan kan kau naik, sekarang tujuan kau naik apa coba? Saya mau belajar sama Pak Ustadz. Ya jangan tell me ya, tell me. Boleh kan? Ya kayak gimana? Boleh. Gini Pak Ustadz. Kita gantian tanya jawab aja nanti ya. Oke. Jadi begini Oke. Pak Ustadz. Dalam kalimat syahadat itu kan ada dua Pak Ustadz. Dua kalimat syahadat kan. Terus? Bener nggak Pak? Lalu? Nah, kalau kemarin kan kita bahas yang pertama Pak Ustadz, yang berbunyi, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah kan. Iya. Itu kan yang pertama. Terus? Iya Saya mau pertama. tahu yang kedua. Berbelit-belit kau ya. Terus yang kedua Ya. apa? Yang kedua apa? Yang kedua bunyinya apa Pak Ustadz? Hah? Tahu nggak bunyinya apa? Saya mau tanya bunyi kalimat syahadat yang kedua itu seperti apa? Seperti apa Ayo bunyinya? wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Tuh. Ya Indonesia nggak Pak Ustadz? Indonesia. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh, berarti aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan gitu ya. Iya, Allah. utusan Allah. Iya Pak Ustaz. Nah iya Pak Ustaz, saya bingung Pak Ustaz. Itu Nabi Muhammad itu utusan Allah, diutus dari mana, kemana, untuk apa Pak Ustaz? Diutus dari mana, kemana, dan untuk apa? Jadi Nabi Muhammad diutus dari Tuhan semesta alam untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk rahmat seluruh alam. Rahmat seluruh alam. Enggak diutus Nabi dari Muhammad mana? dari mana? Dari utusan Allah. Untuk apa? Untuk rahmat semesta Allah alam. utus dari mana? Dari mana? Iya, dari Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Ya maksud saya itu diutus dari mana? Iya, dari Arab tuh. Hah? Dari Arab. Dari Arab. Dari Arab, beliau kebangsaan Arab. Ya untuk manusia, untuk rahmat semesta alam. Iya, Mak. Kan dari Arab, terus diutus kemana dia? Diutus kemana? Diutus untuk mengajarkan kepada seluruh manusia di muka bumi. Di mana? Ya dimanapun kita berada. Oh, berarti dari Arab terus pergi kemana gitu? Diutus. Beliau mengajarkan kepada manusia, bukan masalah pergi kemana-kemananya, bukan. Loh, kan arti kata diutus itu kan gimana sih Pak Ustaz? Iya, namanya utusan Tuhan ya. Dia adalah nabi. Nabi pun juga dilahirkan, berkebangsaan juga. Iya, diutus. Maksud saya itu diutus dari mana? Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala.
Lah ya Allah itu di mana Pak Ustaz? Ya dari mana? Dari Arab. Arab Saudi. Loh, iya itu Arab itu kan asalnya Nabi toh. Ya iya kan kau Ya, tanya dari mana? Loh, Allah Mm-mm. mengutus itu dari mana? Dari Arab. Arab Saudi. Oh, berarti Allah itu pergi ke Arab itu. Apanya pula Allah pergi ke Arab? Nggak nyambung kau. Tell me pada memang orang ya. Pak Ustaz, Ah, Pak Ustaz, ah. yang saya tanya itu kan tadi Allah mengutus Nabi itu dari mana ke mana? Dari mana? Dari mana kan? Dari mana untuk apa? Nah, Kan gitu. iya dari mana ke mana untuk apa? Kemananya enggak. Jadi kayak gini ya. Allah mengutus Nabi Muhammad dari Arab ya, berkebangsaan Arab untuk menyampaikan firman-Nya kepada seluruh manusia. Tuh, Diutus dari mana? Dari Arab ke? dari Arab ya udah. Apalagi yang kau tanya? Kau nanyain tempat dari mana? Tempatnya di Arab. Kayak gimana? Loh, Allah ya Pak Ustaz itu di mana sih keberadaannya? Allah di mana keberadaannya? Gini Bang ya, Allah itu tidak perlu tempat dia. Tempat itu ciptaan. Oh. Lah iya di mana? Di mana ketemu Nabi? Allah itu di mana? maujud ya bila makan. Allah itu ada tanpa memerlukan tempat. Loh. Maksud saya itu Allah tuh ketemu Nabi itu di mana? Ngapain ketemu Nabi? Nah, apa teman-teman? Ya Allah, malam ini saya ada salah apa? Kamu kayak gini ya Allah. Pak Ustaz. Kau tanya, Pak Ustaz. kau kan tanya saya, ya. Kau tanya saya, ya. Nabi Muhammad itu utusan dari mana? Oke? Iya. Dari Iya, mana ke dari mana Arab. untuk apa? Ya, dari Arab udah. Kemana? Untuk seluruh manusia nggak ada kemana. Oh. Itu Kan awalnya kan kemarin kan Pak Ustadz mengatakan di kalimat syahadat itu kan toh, di penerimaan wahyu bahwa Nabi itu tidak ketemu Allah. Yang ketemu itu kan hanya apa itu? Malaikat Jibril. Bagaimana dengan mengutus? mengutus apa? Maksudnya kayak gimana? Kan begini. Kemarin kan kita diskusi tentang wahyu yang diterima oleh Nabi. Jadi diterima wahyu itu melalui malaikat Jibril kan. Artinya Nabi itu tidak ketemu Allah kan. Nggak ada para nabi ya langsung bertemu Allah, nggak ada. Iya, artinya kan Nabi Muhammad itu tidak pernah ketemu Allah kan. Semua manusia bukan cuma Nabi Muhammad. Iya. Terus gimana Pak Ustadz? Kok bisa Allah mengutus orang yang tidak kenal sama Nabi? Apanya tidak kenal? Tidak kenal sama Nabi apanya? Nabi kan nggak kenal. Apanya nggak kenal? Kan nggak pernah ketemu Allah kan. Iya. Kalau nggak ketemu kan Nggak berarti pernah. nggak kenal. Jadi gini Bang ya, contoh seperti Yesus ya, nggak pernah ketemu Bapak, nggak kenal gitu. Nggak kenal, sama kan kayak gitu. Jangan ke Yesus. Jangan ke Yesus. Ya kan biar Anda paham gitu. Seperti itu juga Nabi Jangan Muhammad. ke Yesus. Kalau ke Yesus nanti Pak Ustadz kacau dan maksud saya itu. Ngapain Bapak di surga mengutus Yesus yang nggak dikenal? Dengar dulu, Nggak pernah dulu. ketemu Kalau masalahnya. Ke Yesus jelas. Kalau ke Yesus jelas, ya jelas. Yang saya Coba tanya itu tentang kapan ketemu? Sebentar, kalau jelas saya mau tanya, kapan Bapak ketemu Yesus? nanti dulu Pak Ustadz saya jelaskan. Coba saya mau tanya dulu dah. Sudah.
karena standar Anda standar Anda kayak gitu. Kan saya mau tanya dulu biar Anda paham pemikirannya. Ya, lalu lanjut tanya nanti sama saya. Sekarang saya mau tanya, Jadi, Pak Ustadz kapan kemarin Bapak kan ketemu gini loh. Yesus? Jawab dulu gak apa-apa. Pak Ustadz kemarin menjelaskan, dengar dulu, Pak Ustadz kemarin menjelaskan bahwa Nabi itu tidak ketemu dengan Allah. Ya hanya udah, ketemu terus malaikat Jibril. terus. Nah, bagaimana Allah mengutus Nabi ini padahal tidak pernah ketemu? Jadi standarnya harus ketemu kan? Iya memang. Sekarang saya mau tanya dulu sama Anda, ya, biar Seperti saya gini, paham. Seperti gini. Seperti Paham. gini, Pak Ustadz. Seperti gini. Biar Pak paham. Ustadz. Gini. Santai dulu. Saya kasih Sekarang analogi. saya mau bertanya, ya, saya mau tahu dari analogi yang saya bikin. Kapan Bapak di sorga ketemu Yesus? Dengar dulu Bapak Ustadz. Coba Itu- kapan Bapak di itu surga gampang, ketemu Bapak. Yesus? Gampang Dijawab dijawab. dulu. Ya, jawabnya gampang. Iya, silakan dijawab dulu biar Jadi, saya ngerti gitu. Di dalam Alkitab saya ada jawabannya. Di mana? Yang saya tanya, Tunjukkan sama saya. Dengar dulu yang saya tanya. Coba Yang Anda saya dengarkan saya dulu. Ya, satu pertanyaan selesaikan dulu, jangan macet. Ya, jangan macet. Kapan Bapak Iya, ketemu Pak Ustadz Yesus? Pak Ustadz kan mau mengalihkan pembicaraan. Enggak, Saya ini kan mau adalah jawab. hal yang sama gitu. Adalah hal yang sama. Tidak sama Pak Ustadz. Sama Tidak karena Pak Ustadz. standar Anda yang jadi Ya. rasul itu harus ketemu dengan Tidak. Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Tidak sama. kapan Yesus Tidak sama. ketemu Bapak di surga? Tidak sama Pak Ustadz. Kalau itu jelasnya gampang Pak Ustadz. Mana? Coba kapan Yesus ketemu Bapak di surga? Tapi tolong jawab dulu pertanyaan saya tadi. Nabi Kan tadi tidak saya pernah udah jawab, ketemu toh. Allah. Nabi tidak pernah ketemu Allah, tapi kok Allah mengutus dia? Gimana itu ceritanya? Ya kan standarnya kan kalaunya tidak ketemu Allah berarti nggak kena kan gitu. Apakah bisa mengutus seseorang yang tidak kenal? Berarti standarnya harus ketemu, betul? Duh, iyalah. Oh iya. Seperti gini Baik. Pak Ustadz. Seperti gini Pak Ustadz. Saya kasih analogi. Misalnya ketika Paus Fransiskus meninggal kemarin ya. Itu kan Baik. semua kepala negara tuh. Ya sebagian kepala negara tuh datang Ya. untuk menyaksikan upacara pemakaman. Ya kan? Kepala negara, presiden. Tapi Indonesia, Bapak Presiden Prabowo pada waktu itu berhalangan hadir. Tapi dia mengutus yang namanya Presiden ke-7 yang namanya Bapak Presiden Joko Widodo. Ya Udah? kan? Mengapa? Pertanyaannya, mengapa Pak Prabowo mengutus Jokowi ke Vatikan? Oke, Karena sekarang Pak Prabowo kenal dengan Jokowi. Nah sekarang tujuannya apa Pak Ustadz? Jadi makanya tadi saya mengatakan mengutus itu dari mana ke mana untuk apa? baik. Gitu. Sekarang Dari saya jawab Indonesia, ya. Dengar dulu. Baik. Ya, dengar dulu. Dari Indonesia diutus Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ke Vatikan. Tujuannya untuk apa? Menyaksikan upacara pemakaman Paus Fransiskus. Jadi jelas diutus dari mana, ke mana, untuk apa? Oke, udah. Coba Pak Ustadz jelaskan seperti itu. Baik. Sekarang saya menjelaskan ya, tapi dengan cara Ya. berbalik tanya kepada Anda biar Anda paham jawabannya. Gini, saya mau tanya. Sekarang Bapak kapan ketemu dengan Yesus?